Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang badar besi empu. Badar besi empu ini dulu itu dari petilasan Syekh Jangkung, saudaraku, dan barangnya itu langka karena di Pati sendiri itu hanya orang-orang tertentu juga, saudaraku, yang memilikinya. Dan dulu awal pertama saya tahu badar besi empu itu dari guru saya, saudaraku. Dan memang ada sebagian itu yang barang peninggalan, saudaraku, badar besi empu itu. Ada juga yang dari peninggalan. Dan dulu itu sebenarnya pernah saya buatkan edukasinya, saudaraku, namun sudah lama sekali. Dan badar besi empu yang seperti ini, saudaraku, itu tuahnya sangat luar biasa sekali, dan memang kalau dipakai buat media sarana keselamatan itu sudah banyak terbukti, saudaraku. Dan kebetulan ini, saudaraku, ini ada badar besi empu, saudaraku, namun sudah saya buat leontin seperti ini, saudaraku. Ini, saudaraku. Warnanya ada yang hitam dan seperti ini, saudaraku. Dia yang seperti ini, saudaraku, itu ada kandungan pulosaninya, saudaraku, karena dulunya itu badar besi empu asal usulnya itu kan memang dipakai orang-orang dahulu, saudaraku. Empu-empu zaman dahulu itu untuk membuat senjata pusaka seperti keris dan sejenis benda pusaka yang lainnya, saudaraku. Bisa itu juga tumbak, pedang, atau keris-keris. Pokoknya intinya yang jenisnya itu pusaka, saudaraku. Seperti itu. Dan memang dulunya ini dapatnya seperti itu, saudaraku. Memang sudah apa adanya seperti ini. Dan kebetulan ini memang yaitu tadi, saudaraku, sengaja saya kasih ikat memang biar bisa dipakai buat leontin. Dan ini, saudaraku, adanya itu di petilasan Syekh Jangkung, saudaraku. Karena di Pati itu kan banyak sekali petilasan-petilasan, saudaraku. Itu ada petilasan Mpu Supo Madurangin, saudaraku. Ada juga petilasan Mpu Pakuwojo. Itu juga ada badar besi empunya, saudaraku. Ada juga Maulana Syekh Maghribi, saudaraku. Itu juga ada badar besi empunya, saudaraku. Karena dulu itu pernah saya cek di tempat petilasan-petilasan itu memang ada. Namun yang saya mendapatkan yang ada kandungan pulosaninya, badar besi empunya itu cuma ada di petilasan Syekh Jangkung sama Mpu Supo Madurangin sama Mpu Pakuwojo, saudaraku. Selain itu badar besi empunya itu rata-rata warnanya hitam legam, saudaraku. Namun kalau yang ini bisa dilihat, saudaraku, seperti ini. Beda sama yang lainnya, saudaraku. Seperti itu. Dan kalau menurut guru saya dulunya, saudaraku, badar besi empu yang seperti ini itu yang jelas
pusakanya itu pusaka perang saudaraku, atau pusaka buat andalan lah bahasanya, kurang lebihnya seperti itu. Dan dulu saudaraku saya pernah punya itu, dia menyerupai seperti telur saudaraku, telur ayam namun kecil sudah, kurang lebihnya seperti ini saudaraku. Dan ini separuh hitam saudaraku, separuh hitam, separuh ada kandungan pulosaninya. Dulu saya pernah punya yang seperti ini itu saudaraku, namun dipinjem sama orang yang memang ya saya kenal saudaraku, dan orangnya juga dulunya sering ke rumah saya. Katanya orangnya itu memang ada keperluan atau bahasanya ada kepentingan yang bahasanya itu sangat membahayakan saudaraku. Dan akhirnya saya pinjamkan saudaraku, namun barangnya juga tidak kembali saudaraku, karena dijual atau bahasanya dimaharkan. Setelah barangnya itu dibawa saudaraku ya, itu ditesmoni di ayam saudaraku, ditembak pakai senapan angin itu di ayam itu tidak apa-apa, akhirnya dimahari orang itu saudaraku. Dan kebetulan yang maharin itu ketemu saya saudaraku, bendanya itu dikonsultasikan ke saya, ternyata badar besi empunya itu yaitu saudaraku punya saya. Dan bila ada di antara saudaraku punya badar besi empu yang seperti ini atau yang warnanya hitam legam saudaraku ya, itu disimpan baik-baik saudaraku, karena yang jelas barangnya itu langka. Sedangkan di Pati Jawa Tengah itu orang-orang tertentu saudaraku, dan orang-orang yang memang membidangi di zaman dulunya saudaraku. Kalau orang-orang sekarang rata-rata itu tidak paham saudaraku. Banyak orang yang memamerkan jenis-jenis batu badar di Pati itu namun tidak paham juga. Ya karena tidak mau belajar. Mereka tahu ya sekedar seperti kayak badar besi Lonata, muntah besi Malopati, ya jenis-jenis itu saudaraku. Dan itu juga tidak mau belajar saudaraku, asal ngikut bahasanya itu ya jualan memaharkan lah, kurang lebihnya bahasanya seperti itu. Yang jelas saudaraku, badar besi empu yang seperti ini itu gabungan dari beberapa jenis badar kalau menurut apa yang pernah saya pelajari saudaraku. Dan tuahnya itu sangat luar biasa, sedangkan saya pribadi itu pernah saya bawakan ke murid saya saudaraku ya, itu memang kalau dalam keadaan bahaya itu sangat luar biasa saudaraku, karena itu tadi dari kualitas bendanya itu memang sangat luar biasa saudaraku. Dan memang dapatnya seperti ini saudaraku sudah. Dan kalau yang satu ini saudaraku, ini barang peninggalan saudaraku, yang seperti telur ini saudaraku. Ini seperti telur saudaraku, bulat sebenarnya. Bulat. Separuh warnanya hitam, separuh seperti ini. Itu barang peninggalan asli ori kuno saudaraku. Dan dulu memang ada beberapa koleksi saya yang dari petilasan Pupakuwojo saudaraku, itu memang sudah termarkan ke saudara kita yang ada di Malaysia saudaraku. Itu bendanya juga tidak kalah bagusnya kualitas bendanya saudaraku. Namun kalau yang seperti ini itu istimewa sekali saudaraku. Dan dulu saya pernah punya gelang saudaraku, gelang pamungkas, gelang andalan yang dulu sering saya pakai, bahasanya itu dakwah malang melintang, bahasanya keluar pulau saudaraku. Itu memang bahannya seperti ini saudaraku. Dia ke apa ini warnanya, ke abu-abuan, ke hijau-hijauan, ada yang seperti ini sudah ke kuning-kuningan. Itu sudah termarket juga sudah ke saudara kita yang ada di Depok. Itu gelangnya saya yakin tidak ada lagi saudaraku, karena saya juga untuk mendapatkan bahannya sudah
Tidak bisa saudaraku. Itu gelang satu-satunya mungkin yang super istimewa yang pernah saya buat, bahasanya kurang lebihnya seperti itu saudaraku, zaman dahulunya. Seperti itu. Dan pada besimu yang seperti ini bagusnya yaitu tadi saudaraku, kandungan dari beberapa jenis badar. Karena orang dahulu saudaraku untuk membuat pusaka itu kan bahan materialnya itu kan disiapkan dulu saudaraku. Ada badar Pulau Sani, ada jenis badar Karangkijang, ada juga jenis badar Selonata. Badar Selonata itu sebenarnya zaman dulunya dipakai buat membuat pusaka saudaraku, karena saya pernah menemukan di wilayah Ukir Sari itu saudaraku, di Petilasan Embu itu saya juga pernah mendapatkan badar Selonata itu di situ saudaraku. Itu tidak banyak, cuma 2 biji saudaraku. Dan saya punya keyakinan itu memang zaman dahulunya dipakai untuk membuat pusaka keris saudaraku. Namun kalau badar besi yang dari Ukir Sari itu saudaraku, warnanya kehitam-hitaman, keabu-abuan saudaraku. Itu dulu saya pernah punya, itu ada saudaraku, tinggal satu-satunya mungkin itu. Yang jelas langka saudaraku badar besimu yang seperti ini. Yaitu tadi pesan saya, kalau ada di antara saudaraku, mungkin dulu kan Abah Mukhtar Amin itu muridnya juga banyak saudaraku ya, tersebar itu di daerah Sumatera sampai Bengkulu sana saudaraku. Itu memang ada juga yang memiliki sejenis badar besi empu yang seperti ini saudaraku. Namun rata-rata yang dibawakan yang warnanya hitam saudaraku. Ada juga yang seperti ini, namun yang seperti ini langka saudaraku. Dan memang murid dari Abah Mukhtar Amin rata-rata zaman dulu dibekali pegangan badar empu yang seperti ini saudaraku, badar besi empu yang seperti ini. Seperti itu. Ya karena itu sudah tahu memang kualitasnya saudaraku. Karena itu tadi memang ada sejarahnya yang dipahami bahasanya, asal usulnya dari petilasan mana, empunya siapa, kan seperti itu saudaraku. Dan memang kalau ditanya kok kalau di channel YouTube lain badar besi empu itu kok tidak ada Gus, ya karena tidak tahu saudaraku. Karena untuk memberikan edukasi atau pemahaman itu kan harus membidangi saudaraku, harus tahu, harus juga punya barangnya atau bendanya seperti ini. Kalau kita tidak punya bendanya seperti ini kan, kalau disuruh buat edukasi kan pusing saudaraku, karena tidak tahu itu tadi asal usul atau sejarahnya bagaimana, kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Yang jelas istimewa banget saudaraku, karena itu tadi gabungan atau bahasanya dari beberapa unsur logam-logam yang memang zaman dulunya itu untuk membuat senjata pusaka yang memang benar-benar bagus saudaraku. Dan rata-rata yang seperti ini saudaraku itu sudah mampu, kalau cuma sekedar testimoni anti tembak itu sudah terlalu bisa saudaraku. Dan kalau yang seperti ini memang terus terang saudaraku ya, itu saya lipat gandakan tuahnya, saya kombinasi dengan ilmu-ilmu kejawen, bahasanya itu saya gabung-gabungkan saudaraku, dan ya memang saya kombinasi dengan kodam-kodam ilmu supaya bahasanya badar besinya itu semakin biar lebih ampuh bahasanya saudaraku. Seperti itu. Yang jelas kalau ditanya soal kualitas saudaraku, itu sudah banyak teruji. Dan sampai-sampai itu tadi saudaraku ya, ada orang pinjam saja setelah tahu kualitas atau bahasanya khasiatnya itu sampai dimarkan saudaraku. Meskipun orangnya sebenarnya orang seperti itu kan ya
bahasanya kurang pas atau bahasanya kurang ajar, saudaraku. Seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi tentang badar besimpu yang sangat langka, saudaraku. Dan memang sudah lama sekali saudaraku tidak saya buatkan edukasi tentang badar besimpu ya. Semoga edukasinya lebih bermanfaat ya saudaraku, karena yang warnanya seperti ini itu badar besimpunya itu dari petilasan Syekh Jangkung. Karena dahulunya yang memiliki pusaka yang terbuat dari bahan pulosani itu kalau di daerah Pati cuma Syekh Jangkung, saudaraku. Selain itu sepertinya langka. Kurang lebihnya seperti itu. Cukup sekian dulu ya saudaraku. Salam rahayu-rahayu. Salam hormat saya Gus Edi.